Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini saya mau sharing video tutorial membuat face recognize yang dikolaborasikan dengan Arduino. Nah, di sini saya membuat project dengan nama face recognize buka pintu. Ya, seperti itulah pokoknya face recognize untuk membuka pintu. Nah, face recognize sendiri saya menggunakan Python dan untuk buka pintunya saya menggunakan Arduino. Kedua pemrograman ini atau script ini itu berkomunikasi melalui serial. Jadi ketika Python melakukan recognize dan mendapatkan hasil, ini data dari hasil tersebut dikirimkan ke Arduino untuk diteruskan ke hardware-nya melalui single channel relay module untuk menyalakan solenoid lock door begitu dan menginformasikan ke LCD Arduino-nya begitu. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Selanjutnya saya ingin menjelaskan komponen apa saja yang saya pakai dalam praktek ini. Saya menggunakan kamera WiFi tipe S501Y. Mungkin bagi teman-teman yang selain tipe ini ada ya WiFi yang 200 ribuan itu juga sama saja, jauh lebih murah. Selanjutnya ini ada LCD 16x2 backlight warna biru. Ini relay modul single channel 5 volt, ini solenoid lock door dan ini Arduino Uno versi clone. Ini adalah input 12 volt DC untuk sumber tegangan untuk solenoid lock door. Selanjutnya cara kerjanya gimana sih? Sebelum ini dijalankan yaitu ada langkah yang harus dijalankan terlebih dahulu, yaitu menjalankan script Python terlebih dahulu. Ini kita langsung tes script saja ya, jadi tidak menjelaskan detail satu-satu. Nanti kita jelaskan di setelah praktek ini. Nah, kita pertama kali menjalankan script Python. Ini adalah script Python yang sebelumnya sudah saya buat, jadi langsung kita play atau jalankan saja dengan cara Python. Nama filenya saya namai facecam.py. Artinya .py itu Python gitu. Langsung tekan enter. Nah, nanti setelah ini jalan, script akan menginformasikan umpan balik bahwa ini pertama kali Python jalan, dia akan berkomunikasi dengan Arduino. Statusnya Arduino tersebut sudah terhubung apa belum. Apabila sudah, maka Arduino akan memberikan umpan balik dengan tulisan, "Halo, ini adalah pesan dari Arduino." Nah, ini adalah kamera WiFi 30-nya. Ini adalah kamera yang untuk melakukan, yang ditugaskan untuk melakukan recognize. Jadi setelah ini Python dijalankan, kita coba untuk melakukan recognize dan lihat pada door lock solenoid ini apa yang terjadi nih. Ini ada anggap aja ini yang dipasang di pintu ya. Jadi ini tuh saya tidak memasang ke pintu, tapi implementasinya nantinya bisa dipasang di pintu. Jadi saya menjelaskan sebagai prototype. Jadi nantinya ini bisa dipasang di pintu. Bisa juga dipasang di pintu karena sekedar prototype. Jadi cukup di meja sini saja. Nanti kalau jika ingin dipasang ke pintu juga bisa. Oke, lanjut. Kita coba arahkan ke wajah kita. Maksud saya wajah saya ini sebelumnya model yang saya set di Python itu menggunakan wajah saya.
Jadi wajah orang lain itu nggak akan bisa. Jadi itu valid fail gitu, maksudnya gagal begitu untuk melakukan recognize. Jadi itu khusus wajah saya. Jadi jika teman-teman jika menjalankan script ini harap untuk mengubah model wajah terlebih dahulu di file face.dp itu ekstensi untuk file SQLite database. Nanti bisa teman-teman pelajari SQLite database itu apa. Tapi kita coba langsung praktek. Kita lihat wajah saya. Perhatikan itu. Tuh. Jika ini terdeteksi wajah saya kan. Nah, jika terdeteksi, kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, ini kalau dipasang di pintu, ini otomatis pintu itu terkunci. Anggap saja itu terkunci. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih ini goalnya atau tujuannya itu seperti ini, yaitu ketika CCTV atau webcam atau kamera apapun yang bisa kita ambil sumber streaming dari gambarnya bisa kita olah menjadi face recognize. Face recognize sendiri tujuannya bukan hanya buka pintu, tapi bisa untuk kebutuhan lainnya, mungkin untuk registrasi wajah, untuk pendaftaran tamu atau lain sebagainya. Dan ini tujuannya untuk membuka pintu. Jadi permasalahannya sih apa sih kalau instalasi ini? Contohnya kan instalasi Python nih. Kendalanya itu biasanya pada instalasi CUDA, karena ini speknya harus menggunakan PC loh ya, nggak hanya cuma Arduino tapi PC yang terinstall grafik NVIDIA. Saya sendiri menggunakan NVIDIA MX250 ya. MX250 itu ini dipakai D library-nya itu dlib untuk melakukan graphic processing untuk face recognize. Jadi kenapa kok harus GPU? Karena dengan GPU image processing-nya jauh lebih cepat daripada CPU. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman kesusahan untuk instalasi atau bagaimana cara menjalankannya, atau itu kok ada environment-nya, instalasinya pakai apa, saya sendiri menggunakan Anaconda. Jadi silahkan ditinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, nanti insya Allah saya jawab di situ. Saya informasikan link apa saja yang harus dilakukan, step-step apa saja yang harus dilakukan. Jadi ini sekedar prototype, jadi mohon maaf jika masih ada kekurangan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba lagi ya. Ketika ada wajah atau wajah saya nih, nah itu perhatikan pada LCD ini. Ini menginformasikan kepada kita bahwa ini pintunya statusnya terbuka atau kunci terbuka. Nah, pintu terbuka. Jadi kalau kita pasang di pintu, pintunya akan bisa dibuka. Dan kalau kita tidak menampakkan wajah atau bukan wajah kita, ini otomatis akan menginformasikan bahwa pintu terkunci. Begitu. Ini untuk pemrograman Python-nya di sini saya jelaskan. Di sini saya membuat script Python menggunakan library dlib dan use CUDA. Kebetulan ini laptopnya menggunakan NVIDIA CUDA. Untuk gimana sih maksudnya Python-nya nanti atau face recognize-nya nanti menggunakan CUDA, kita harus cek dulu dlib-nya. Dlib-nya kita harus cek dulu. Ketik Python, kita import dlib. Nah, selanjutnya kita tulis dlib
use kuda. Ya, jika tulisannya true, hasilnya true, nanti berarti menandakan bahwa ketika kita melakukan recognize ini bisa menggunakan GPU. Kenapa harus GPU? Karena recognize-nya ini akan semakin cepat. Kalau menggunakan CPU, dia akan lambat dan lag sekali begitu. Jadi recognize-nya itu benar-benar sangat lambat begitu. Jadi syarat pertama yaitu memang harus ada GPU-nya terlebih dahulu. GPU-nya Nvidia. Saya sendiri menggunakan Nvidia CUDA model GeForce MX 250. Jadi ini sudah paling minimum sih. Jadi pakai GeForce MX 250 dan lumayan speednya lumayan kenceng untuk melakukan recognize. Begitu. Di sini di Python-nya sendiri saya tulis pertama kali ini komunikasi ke Arduino. Di Arduino-nya sendiri menggunakan port COM3. Mungkin kalau teman-teman bisa jadi port COM lain, nanti dicek terlebih dahulu COM berapa yang dipakai, lalu ganti di sini COM3. Ini bitrate-nya saya menggunakan 9600. Saya tunggu selama 2 detik untuk agar memberi waktu untuk melakukan koneksi ke Arduino gitu. Setelah sukses, nanti di sini akan menulis hasil dari feedback umpan balik dari Arduino. Lalu kita tulis pesan di sini. Ini adalah worker untuk proses recognize. Di sini saya menggunakan SQLite untuk menyimpan informasi modelnya. Jadi nanti dibuka saja SQLite-nya, nanti di situ berisi foto-foto model nama siapa aja, nanti tinggal add aja nanti nama filenya facedb, dan selanjutnya nanti ubah aja config ini. Config ini tuh berisi URL RTSP atau kamera yang akan kita pakai untuk melakukan recognize. Di sini kita cek dulu, jika memang nggak ada SQLite-nya, kita paksa untuk matikan scriptnya di sini. Ini seperti biasa, ini query-query-nya untuk melakukan menyimpan wajah statusnya begitu. Jadi anggap saja ketika orang tersebut itu sudah terrecognize pertama kali, nanti otomatis akan disimpan di SQLite untuk jejaknya begitu. Ini fungsi untuk berkomunikasi dengan Arduino-nya. Di sini saya tulis propertinya atau variabelnya dengan tulisan Arduino serial dengan huruf besar agar public. Kita tulis di sini dan kita encode. Dan kita informasikan bahwa ini adalah komunikasi serial Arduino. Selanjutnya di sini akan mengambil config dari RTSP URL di config.ini, di file config.ini tadi. Nah, ini file config.ini kita ambil nilainya dan kita masukkan ke video capture ini. Terus kita print initialize di sini. Selanjutnya di sini saya menggunakan GPU dengan cara ini. Saya ganti modelnya jadi CNN. Saya menggunakan library face recognize dari library face recognition. Nanti cari di GitHub itu Agitei face recognition. Saya menggunakan itu. Dan saya coba menggunakan parallel thread begitu. Maksudnya ketika pertama kali foto dimuat, dia akan memuat secara bersamaan. Jadi itu akan lebih
mempercepat proses. Di sini ini jika memang matching atau terdapat foto. Nanti coba kita iterating atau kita ambil isinya di sini. Kita iterate ya. Gimana iterate? Kita iterating gitu ya. Jadi kita cacah nilainya, kita cacah isinya di sini. Phase distance-nya saya set 0,5 untuk terbaiknya. Sebenarnya sih defaultnya 0,6, tapi kalau 0,6 takutnya foto yang mirip bisa jadi dikatakan sama begitu. Jadi saya lebih presisiin lagi jadi 0,5 di sini. Di sini kita cek face ID-nya jika memang ada di daftar wajahnya waktu kita recognize tadi. Jika ditemukan wajah, ini akan mencetak tulisan wajah ditemukan dan buka kunci pintu di command prompt, dan kita mengirim pesan ke Arduino untuk membuka pintu dengan mengirimkan nilai 1 melalui serial communication. Jika tidak ditemukan, kita kirim lagi data 0 untuk menutup pintu. Jika memang tidak matching di phase distance-nya atau fotonya tidak mirip, kita tutup saja pintunya di sini dengan mengeset nilainya 0. Nah, dan namanya face recognize kan ini processing ketika ada foto kan. Gimana kalau tidak ada foto, kita coba hitung face encodingnya. Memang kalau jika lebih kurang dari, maksudnya ini face encoding itu jika ditemukan wajah, maka ini akan bernilai lebih dari 1. Jika kurang dari 1, kalau nggak atau tidak ditemukan wajah, ini bukan recognize ya, tapi tidak ditemukan wajah di dalam kamera, otomatis kita akan tutup pintunya atau kunci pintunya dengan memanggil call Arduino, fungsi call Arduino dengan mengeset nilai 0 untuk dikirimkan ke Arduino. Nah, dengan kita langsung cetak lagi, kita coba cetak print wajah tidak ditemukan dan kunci pintu. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Jika memang tidak jelas, nanti silahkan tanya di kolom komentar. Prosesnya memang agak rumit, terutama di instalasi CUDA dan di libjika, tapi setelah melewati instalasi tersebut, selanjutnya sih sudah lancar ya. Sudah, maksudnya tidak ada kendala lagi. Mungkin saya menggunakan Anaconda untuk tutorial Anaconda, nanti saya informasikan di kolom description, atau nanti saya pasang di notifikasi untuk bagaimana cara instalasi Anaconda di Windows 10. Nah, untuk script Arduino seperti ini, saya menggunakan Liquid Crystal I2C karena di LCD 16x2 nya saya menggunakan I2C untuk menghemat pinnya ya. Jadi cukup 2 saja, yang 2 itu untuk DC plus minus. Di sini saya set data serialnya 0. Saya menggunakan namai variabelnya dengan nama LED. Sebenarnya ini sebelum testing itu saya tes di pin 13 karena pin 13 itu LED. Sebelum selenitnya dinyalakan atau diaktifkan, saya menggunakan variabel LED untuk melakukan menggunakan LED untuk melakukan simulasi. Di sini kita init LCD bikin di setup. Serial bikinnya kita set 9600, pin mode LED-nya atau pin 13. LED itu ada di pin 13 ya, jadi di Arduino Uno. Kita set sebagai output, digital write-nya kita set high. Ini soalnya relay modulnya dia akan aktif kalau jika set 0 atau bukan plus. Jadi kita ketika ada minus atau negatif atau low trigger ya istilahnya ya. Jadi
ini single channel relay module itu akan aktif. Kalau kita set high justru malah nonaktif begitu. Selanjutnya kita set di sini, halo, ini adalah pesan dari Arduino yang tadi dimana di Pythonnya itu diterima pesan tulisannya seperti ini, halo, ini adalah pesan dari Arduino. Kita kirim ke Pythonnya untuk jika memang proses setupnya berhasil. Kita ini kan loop, di dalam fungsi loop kita set LCD cursor 0,0, maksudnya di row pertama. Di kursor pertama nanti kita tulis pintu 1 cam 1. Selanjutnya kita set kursornya ke row 2 ya. Di sini indeksnya 0 sama 1. Jadi row 2 ini sebenarnya. Jadi kita tulis tutup. Setelah itu kita while di sini memang ketika ada serial, kalau memang benar-benar ada serial atau maksudnya dari Python mengirimkan serial data nanti akan dibaca di sini dan dimasukkan ke dalam variabel data serial. Dan jika data serialnya sama dengan 1, nih dikirimkan 1, nanti akan menjalankan fungsi clear LCD line row 1, kita hapus dan kita isi ulang dengan tulisan buka. Kita set pin 13 menjadi low agar status on dan menyalakan solenoid lock door, dan kita delay 1 detik. Jika dari serialnya diterima data 0 seperti biasa, ini kita hapus dulu clear LCD line di row 2. Kita langsung tulis di sini tutup, dan statusnya kita set pin 13 high agar menonaktifkan single channel relay module, dan kita delay 1 detik dan set data serial kembali ke default menjadi 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Tutorialnya. Apabila memang penjelasan saya kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, mungkin pertanyaan atau mungkin masalah-masalah teknis seputar mungkin biasanya itu yang bermasalah itu pada dlib-nya atau Python-nya atau GPU-nya, cara instalasi CUDA. Nah, untuk source code-nya saya akan kirim tulis linknya di kolom deskripsi. Jadi skemanya, wiring diagramnya, source code Arduino dan source code Python-nya, dan gratis. Jadi jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan komen begitu, dan share ke teman-teman di sosial media atau dimanapun berada, memperkenalkan video atau channel saya supaya lebih dikenal ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.